Maka saudara, kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Musa baca ini aja, la ilaha illallah. Karena Nabi Musa ini sudah biasa, bukan spesial. Kata Allah, Musa, andai kau punya amalan, ditaruh dalam satu piring timbangan, la ilaha illallah yang kau baca sekali, ditaruh di piring yang satunya, beratan la ilaha illallah. Beratan, lebih gede ganjaran. La ilaha illallah. Paling gede ganjarannya, paling gede. Karena saking paling gedenya, beberapa teman saya kalau baca ratib milih la ilaha illallahnya 11. Ini ketawanya kencang, ini udah curiga saya. Kenapa? Karena kegedean ganjaran. 11 saja dah, gitu katanya. Begitu. Padahal ini yang paling gedenya, yang banyak dia baca. Kata Imam Haddad tuh, kalau anda hajatnya besar, baca 1000, kata beliau. Begitu. Inilah ilaha illallah. Maka ini menjadi miftahul jannah, kunci menuju surga. La ilaha illallah. Dan hurufnya, huruf tidak ada huruf syafawi. La ilaha illallah. Hurufnya nggak ada huruf bibir, nggak ada. Saudara mangap bisa ngomong la ilaha illallah. Bisa nggak? Coba mangap aja, jangan mingkem. Baca la ilaha illallah, beneran. Bisa karena waktu kita wafat saudara, mulut kita kaku. Waktu kita sakaratul maut, mulut kita kaku. Tidak bisa untuk gerak, apalagi mingkem. Mesti mangap. Maka kalimat ini akan mudah bagi seorang muslim yang sering melazimkan baca la ilaha illallah untuk keluar dari dia punya lidahnya. Karena tanpa perlu bantuan bibir, goyangin aja lidah akan muncul itu la ilaha illallah. Maka ini yang pentingnya kita kudu demen baca la ilaha illallah. Ini kalimat yang harus kita ulang-ulang. Bahkan bila kita bacanya pelan dengan dipanjangkan, Nabi sampaikan dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Siapa orang yang baca la ilaha illallah panjang, suka baca itu talqinu dzikir biasanya habaib tuh kalau menutup acara. La ilaha illallah. Kalau baca begitu, 4000 dosa besar rontok dari seorang hamba muslim bila bacanya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 50. Wa jumlatu ma yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajuzu tis'un. Adapun jumlah sifat-sifat yang wajib pada pribadi para rasul alaihimus salatu wassalam, dan sifat-sifat mustahil dan sifat jaiz, yaitu 9 sifat. Arba'atun wajibatun lahum, 4 yaitu sifat wajib bagi Rasul. Wa arba'un mustahilatun alaihim, 4 yaitu sifat mustahil atas Rasul. Wa wahidatun jaizatun, dan 1 sifat jaiz fi haqqihim, pada hak para Rasul alaihimus salatu wassalam. Wa tudammu ilal ikhda wal arba'inal mutaqaddimati, dan dijumlahkan, ditambahkan yang 9 ini kepada 41 sifat yang terdahulu dari sifat-sifat Allah
fal jumlatu khamsuna aqidatan, maka adapun jumlahnya yaitu 50 aqidah kumpul pada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menyimpulkan dari mula kita ngaji di Al-Madinah ini. Tahun berapa ya? Lama. Ini baru mau selesai. Separuh tapi baru. Jadi setelah kita pelajari tentang sifat-sifat Rasul, terakhir kita ngaji sifat jaiz, ada namanya wasful basyariyah, dan hikmahnya kenapa Rasul memiliki wasful basyariyah, namanya a'rad al-basyariyah. Maka jumlah yang telah kita pelajari, baik sifat wajib Rasul maupun sifat mustahil Rasul maupun sifat jaiz Rasul, jumlahnya ada 9 sifat. 4 sifat wajib, siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. 4 sifat mustahil Rasul, kedzib, kitman, khianat, dan baladah. 1 sifat jaiz Rasul, a'rab basyariyah, 4 ditambah 4 ditambah 1 jumlahnya 9. Itu kumpul pada lafaz Muhammad Rasulullah. Kumpulnya. Kalau ngomong Rasulullah sebagai utusan Allah yang akan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia, dia jujur, dia amanah, dia tabligh, dia cerdik, pandai, dan bijaksana. Tidak mungkin sebagai misi utusan Tuhan di muka bumi dia bohong, dia khianat, dia menyembunyikan ajaran, dan dia bodoh. Tidak mungkin. Itulah Rasulullah. Bila kemudian menyandar lafaz Muhammad sebagai manusia, maka Muhammad sebagai manusia ada namanya a'rab basyariyah, sifat manusia biasa. Kalau enggak makan, lapar. Kalau enggak minum, haus. Menikah, dan seterusnya. Itu namanya sifat jaiz Rasul. Ini kumpul 4 ditambah 4 ditambah 1 ini pada lafaz Muhammad Rasulullah. Maka yang 9 ini kita ngaji dari awal tentang sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiz Allah 1, 20 ditambah 20 ditambah 1, 41. 41 ditambah 9, 50. Inilah konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita wajib meyakini di hati kita tentang 50 sifat. Cuman disingkat di tanah Betawi biar mudah, ngaji sifat 20. Itu namanya min dzikril juz wa iradatil kul. Menyebut sedikit maksudnya muanya. Ngaji sifat 20 itu ada terusannya. Ngaji sifat 20 yang wajib, ngaji sifat 20 yang mustahil, ngaji sifat 1 jaiz
sifat jaid 1, ngaji sifat wajib Rasul 4, ngaji sifat mustahil Rasul 4, ngaji sifat jaiz Rasul 1, yang totalnya 50. Kenapa ulama menyebutnya sifat 20? Menyebut sebagian, maksudnya semuanya. Kok begitu? Inilah indahnya bahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kalau kita beli bakso, nggak perlu disebut semuanya. Bang, beli bakso, dikasih mangkok, ada airnya, soun, apalagi itu ya, mie, bawang bombay, kasih apa, toge, saus, kecap. Kata yang dagang bakso, gue dari kecil dagang bakso, lo nggak perlu ajarin. Begitu, sebut aja, bang beli bakso, saya udah paham turunannya ada. Begitu, namanya menyebut sebagian, maksudnya kesemuanya. Itulah disebutlah ngaji sifat 20. Bukan 20 doang, ada turunannya, Inilah 50 akidah yang kumpul pada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita pelototin tuh, tulisannya ada di kitabnya. Ada berapa huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh? Hitung. Saya tungguin dulu mau ngopi. Berapa huruf tuh? Hitung dulu. 24 ya dia, ingat dia. 24, nggak pakai dihitung udah tahu dah tuh. Ada 24. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh hurufnya ada 24 sesuai dengan jumlah jam dalam sehari semalam. Bila orang tuh melazimkan berzikir dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia dalam 24 jam dalam riayah, inayah, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita nggak ngitung huruf, ngitung kalimat, ada berapa kalimat tuh? Hitung dulu. Ada berapa? Hitunglah. Ada berapa? 7. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Ada berapa? 7. Maka saudara, langit itu ada 7 lapis. Bumi itu juga ada 7 lapis. Dan anggota yang harus kita kontrol di dalam kita punya diri ada 7. Ada lidah, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kemaluan. 7. Ini anggota yang bisa menyeleweng dari Allah. Dan kalau kita hitung jumlah hari dalam seminggu ada 7. Bila orang dia menghayati istiqomah, dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang jumlahnya ada 7 kalimat, maka 7 anggota pelan-pelan akan tertata. Lidah akan tertata, kaki akan tertata, telinga akan tertata, mata tertata, perut tertata, kemaluan tertata, dan seterusnya. Dalam 7 hari yang dia lalui selama di dunia, asal tidak jauh dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini di dalamnya ada terkandung 50 akidah yang wajib ditanamkan
dalam hati sanubari seorang anak manusia, maka ini kalimat menjadi gerbang utama untuk orang masuk di dalam agama Islam. Tidak diterima Islamnya seseorang bila tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini tidak bisa. Kudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab di dalam ini terkandung 50 akidah. Inilah lautan. Maka kemudian itu ketika Nabi ditanya apa zikir yang paling afdal, ma afdalul zikri, apa zikir yang paling tinggi, maka Nabi jawab afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah. Sampailah ini zikir ini saudara, kenapa paling tinggi? Karena ini apa saja bermuaranya kemari. Kita sakit, pengen dikasih sembuh sama Allah dari penyakit yang menimpa badan kita. Kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang menyembuhkan penyakit apa saja kecuali Allah. Allah kasih sembuh. Dia tak punya keturunan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa menugerahi anak keturunan kecuali Allah. Dia baca la ilaha illallah, Allah kasih anak keturunan. Nabi Yunus alaihi salam lolos dari ikan nun karena membaca la ilaha illa anta, ya la ilaha illallah, begitu. Karena khitab saja, tidak Tuhan kecuali engkau, engkau itu ya Allah. Kenapa? Karena zikir ini adalah paling afdolnya zikir. Nabi Musa alaihi salam pernah minta sama Allah, ya Rabb, alimni du'aan ad'u bihi ilaik. Tuhan, ajarin saya satu doa yang saya buat doa meminta kepadamu. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Musa baca la ilaha illallah. Ini kaya-kayanya dicontoh sama kita. Ketika minta Nabi Musa sama Allah, minta zikir spesial untuk minta sama Allah, kata Allah, ente baca aja la ilaha illallah. Itu jawaban Nabi Musa. Ini si umum, dari dulu juga gua baca. Kata Nabi Musa. Itu jawaban kita sama tuh. Ada orang dagangnya menurun, datang ke seorang ulama, bagaimana supaya dikasih jalan dekat sama Allah biar dia diangkat lagi perusahaannya. Dikasih amalan solawat. Ini solawat paling topnya solawat. Dikasih, dibuka di rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dia bilang, ini dari kecil gua baca begitu. Jawabannya nyontoh Nabi Musa. Padahal emang itu solawat paling topnya. Enggak ada solawat yang paling top kecuali solawat Ibrahimiyah. Sebab itu solawat nabinya dapat dari malaikat Jibril, Jibrilnya dari Allah. Cuman kalau kita dikasih amalan itu, pasti jawabannya dari kecil gua baca. Begitu. Ini solawat nariyah nih, cakep nih. Baru dia mau dia.
Begitu, ini enggak ada duit-duitnya, Ibrahim mulu nih. Begitu. Emang kita jiwanya begitu. Jadi kenapa sholawat macam-macam? Untuk menumbuhkan sebuah keyakinan kepada umat. Ya udah, yang penting baca sholawat. Ente pengen ada duitnya, saya muncul nih kata-kata duit nih gitu. Jadi emang jiwa kita ini ya jiwanya adalah jiwa bocah yang kudu diiming-imingin. Saat narian nih 11 baru dia mau. Maka saudara, kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Musa baca ini aja, la ilaha illallah. Karena Nabi Musa ini sudah biasa, bukan spesial. Kata Allah, Musa, andai kau punya amalan, ditaruh dalam satu piring timbangan, la ilaha illallah yang kau baca sekali, ditaruh di piring yang satunya, beratan la ilaha illallah. Beratan, lebih gede ganjaran. La ilaha illallah. Paling gede ganjarannya. Paling gede. Karena saking paling gedenya, beberapa teman saya kalau baca ratib, milih la ilaha illallahnya 11. Ini ketawanya kencang, ini udah curiga saya. Kenapa? Karena kegedean ganjaran. 11 saja dah, gitu katanya. Begitu. Padahal ini yang paling gedenya, yang banyak dia baca. Kata Imam Haddad tuh, kalau anda hajatnya besar, baca 1000, kata beliau. Begitu. Inilah ilaha illallah. Maka ini menjadi miftahul jannah, kunci menuju surga. La ilaha illallah. Dan hurufnya, huruf tidak ada huruf syafawi. La ilaha illallah. Hurufnya nggak ada huruf bibir, nggak ada. Saudara mangap bisa ngomong la ilaha illallah, bisa nggak? Coba mangap aja, jangan mingkem. Baca la ilaha illallah, ayo beneran. Bisa karena waktu kita wafat saudara, mulut kita kaku. Waktu kita sakaratul maut, mulut kita kaku. Tidak bisa untuk gerak, apalagi mingkem, mesti mangap. Maka kalimat ini akan mudah bagi seorang muslim yang sering melazimkan baca la ilaha illallah untuk keluar dari dia punya lidahnya. Karena tanpa perlu bantuan bibir, goyangin aja lidah akan muncul itu la ilaha illallah. Maka ini yang pentingnya kita kudu demen baca la ilaha illallah. Ini kalimat yang harus kita ulang-ulang. Bahkan bila kita bacanya pelan dengan dipanjangkan, Nabi sampaikan dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Siapa orang yang baca la ilaha illallah panjang, suka baca itu talqinu dzikir biasanya habaib tuh kalau menutup acara. La ilaha illallah. Kalau baca begitu, 4000 dosa besar rontok dari seorang hamba muslim bila bacanya pelan. Enggak kayak kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini balasannya besek, saudara. Besek. Besek. Jadi pelan dinikmati. Karena di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini terkandung 50 cahaya. Bagaimana seorang muslim harus mengakses cahaya-cahaya ilahi supaya dia hidup benar-benar di bawah bimbingan Tuhan. Maka inilah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menanamkan akidah ini agar supaya benar-benar nempel dalam hati sanubari kita 50 akidah sebagai akidah usul yang wajib kita imani, wajib kita yakini, biar kita tidak goyang-goyang di dalam hidup dan kehidupan kita. Ulama-ulama dulu terbagi 3 berbicara la ilaha illallah. Ada 3 bagian. Ada namanya disebut kelas yang paling tinggi.
Begitu. Ibarat sekolah namanya SMA, saudara. Atas. Itu dia baca la ilaha illallah dalam sehari paling dikit 12.000 kali. Itu namanya tingkatannya SMA. Di bawah ini namanya wusta, yakni tingkatan menengah. Yaitu bila dia baca la ilaha illallah dalam sehari itu 1000 dalam sehari. Ada tingkatan dasar, sekolah SD dah. Itu dia bila baca dalam sehari 300 dalam sehari 300 paling dikit. Nah, dari 3 model nih saudara yang mulia, kita orang nih apakah SMA, SMP apa SD? PAUD. Waduh, nggak jelas ini. PAUD ini 300. Malim Syafi'adami itu rahimahullah rahmatal abrar, kalau pengen nanti di akhirat kumpul sama orang-orang soleh, dalam sehari kudu dapat 300 la ilaha illallah, dan 300 ditutup dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara dari tampang-tampangnya demen kredit aja 60. Kan kalau demen kredit begitu ya. Kan mukanya muka kredit, tinggal demen cash. Ya, cash nggak apa-apa. Habis duha begitu. Bisa duha baca la ilaha illallah 300. Nantinya meninggalnya enak, meninggalnya nikmat. Sebab kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, min alamatin nujhi fin nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Di antara tanda kesuksesan seseorang itu di akhir kehidupannya, maka dia harus balik sama Allah sejak permulaan. Kita bangun dulu la ilaha illallah. Ini dibikin hobi sama kita untuk baca la ilaha illallah. Karena apa? Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asya'aleh. Orang bakal mati tergantung pola hidupnya. Dia demennya apa? Demennya waktu hidupnya itu mati bakal mengikuti itu demennya. Ada orang nggak doyan duren, nggak doyan, dikasih duren mabok nggak kira-kira? Kenapa? Nggak doyan. Muntah nggak kira-kira? Kenapa muntah? Hah? Nggak doyan. Kalau kita hidup kita nggak dilatih dengan la ilaha illallah, nggak doyan, waktu kita mati ditahlilin tuh sama tetangga la ilaha illallah, kita marah-marah, bukan ini kedoyan anak, bukan ini, anak enggak doyan ini. Begitu. Maka kita kalau doyan ini la ilaha illallah, waktu dibacain tahlil tuh sama tetangga pas, emang juga doyannya nasi uduk semur jengkol, dikasih itu pas enggak? Pas. Maka mumpung masih hidup kita latihan. Mau ngapain kita? Begitu. Pokoknya mampu enggak mampu, kita pakai ilmu kudu mampu untuk membaca la ilaha illallah. Sebagai apa? Sebagai kita membuat ikatan dengan Tuhan. Sebab problem yang menimpa hidup kita berakar karena kita kurang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dekat dengan Allah, banyaklah kita membaca la ilaha illallah. Torekat, berbagai torekat. Mau apa torekatnya? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Khalwatiyah, atau apa saja torekat-torekat yang ada. Begitu. Semuanya bakal berujung membacanya la ilaha illallah. Karena inilah kalimat
Begitu. Kalimat ini yang paling tinggi. Kalimat ini. Dan Muhammad Rasulullah adalah sesuai dengan janji Allah. Karena manusia yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pintu untuk menuju kepada Allah adalah Nabi. Oleh karena itu digandengkan Nabi, wa rafa'na laka dzikra. Kutinggikan sebutanmu. Apa maksudnya? Kata malaikat Jibril, tidaklah Allah disebut melainkan namamu mesti disebut wahai Nabi Muhammad SAW. Dalam azan disebut, maka adalah nama Nabi. Begitulah kita dalam zikir-zikir kita, saudara. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini karena di dalamnya begitu banyak cahaya sebagai simpulan dari seluruh sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Allah, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Allah, dan sifat jaiz Rasul. Dan ini pijakan hidup seorang hamba Allah kalau dia pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini penting. Dari sini muncul banyak cahaya yang bisa kita akses. Kita bisa akses bahwa kamalul ilahiyah, sifat-sifatnya itulah pada lafaz la ilaha illallah. Dan kamalul basyariyah ada pada lafaz Muhammad Rasulullah. Sebab tidak ada makhluk yang paling sempurna dari berbagai sisi kehidupannya selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Nabi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini sifat-sifat yang kita pelajari ini kumpul disingkat dari awal kita ngaji sampai ini malam, kumpul pada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita jangan jauh-jauh dari dairatain ini, dari lingkaran ini, saudara. Lingkaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh kita jauh daripada hidup kita. Begitu. Kalau untuk menuju kepada Allah merasa kita amat sangat jauh, lewatlah kita lewat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah, saudara, Madinah. Ketika dulu daerah banyak penyakit, sumur-sumur kalau diminum airnya jadi gatel. Sumur Madinah. Daerah banyak wabah, orang ogah tinggal. Kalau pengen tahu, itulah Yasrib. Namanya Yasrib. Daerah yang orang ogah tinggal, banyak penyakit. Banyak penyakit. Sumurnya gatal diminumnya, beracun. Tapi ketika Nabi tinggal di Madinah, bersih. Semua sumur bisa dinikmati oleh semua warga Madinah dan masyarakat dunia. Ya. Wabah menjauh dari Madinah. Itu ketika Nabi Muhammad ada di Madinah. Bagaimana bila Nabi Muhammad ada cahayanya di hati kita? Maka tenang hidup kita, saudara. Ketika Madinah disinggahi Nabi Muhammad, jadi beres persoalan. Maka bila Nabi Muhammad itu singgah bertahta cahayanya di hati kita, beres persoalan hidup kita. Morat maritnya kita dalam hidup kurang mau dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab ini satu-satunya pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pintu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, bergaulnya jadi halal. Mas kawinnya Nabi Muhammad pakai sholawat.
dia baca sallallahu alaihi Muhammad 10 kali baru halal. Utang budi sama Nabi namanya doang itu. Maka semua-muanya yang pengen tinggi-tinggi itu pintunya harus lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kalau enggak lewat pintunya Nabi, apa aja lewat pintu Nabi. Maka bagi kita orang kalau pengen mulia saudara, jangan jauh-jauh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita bisa dianterin menuju kepada Allah, diunjuki jalan. Sebab enggak cukuplah kita ngomong cinta doang saudara, harus ada bukti. Sebab begini, Yahudi kalau ditanya Anda cinta Musa enggak? Cinta. Yahudi. Anda cinta Harun? Cinta. Semua kalau ditanya cinta Nabi Yusuf? Cinta. Tapi enggak ada bukti, enggak diterima pengakuan cintanya. Begitu. Enggak. Maka cinta itu perlu bukti. Bila kita cinta Nabi, sebut-sebutlah tuh nama Nabi agar supaya bertahta di dalam kita, punya kolbu, punya hati sanubari, supaya bertahta di dalam hati. Maka kita banyak-banyak membaca sholawat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah Anda ada Rasulullah. Bagaimana kalau kita di tengah-tengah kita ada Rasulullah yang bilangin kita, ngasih nunjukin jalan sama kita? Maka inilah ngaji akidah ini, betapa pentingnya kita belajar sifat 20 ini agar supaya kita benar-benar akidah kita tidak tergoyangkan dengan pemikiran-pemikiran baru yang membuat kita jauh dengan Allah, yang membuat kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya para sahabat, kenapa? Karena mereka mau dekat dengan Nabi. Apa aja dia bertanya kepada Nabi, apa aja, pengen tidak keluar dari petunjuk dan bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, minimal kita harus berupaya dalam sehari kita baca la ilaha illallah 300, insya Allah. Dikredit saja, dikredit begitu bentar 300. Kalau saudara demen baca rotib, ya di rotibnya aja langsung jadi sekaligus. Dan itu hidupnya nikmat, hidupnya. Begitu orang yang demen membaca la ilallah, karena sirnya paling banyak daripada sir lafadz la ilaha illallah. Itu begitu. Dalam tarekat Qadiriyah biasanya habis sholat disuruh membaca 165 di dalam setiap sholat. Itu begitu. Begitu. Kita mau yang umum saja nggak apa-apa. Kata Mu'alim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah berat, dah yang umum aja, yang penting sehari dapat 300. Begitu. Mau jam berapa kayak kita baca dah, sambil jaga toko kayak gitu Bang Haji Santo begitu. Nah, sambil jaga apa, kayak toko kembang. Apa aja nah, sambil nunggu gojek kayak di pangkalan. Mendingan baca la ilaha illallah. Biar kita bertahta, enggak apa-apa. Tapi saya belum khusyuk, jangan khawatir. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, la tatrukid dzikra li adami hudurika ma'allahi ta'ala fi dzikri. Jangan tinggalkan membaca la ilaha illallah meskipun kita belum ada rasa kenikmatan, kekhusyuan ketika membaca la ilaha illallah. Sebab berzikir dengan tidak khusyuk masih lebih baik daripada ngaku khusyuk kagak pernah zikir, lagi mancing doang khusyuknya. Begitu. Allah itu maha kuasa,
Moga-moga yang tadinya kita zikir dengan tidak khusyuk, dengan kita terus istiqomah, moga-moga keluar juga kekhusyuan. Ibarat kita gali sumur, semeter nggak keluar air, moga kalau diterusin 2 meter, 3 meter dan seterusnya, moga nembus juga sumber-sumber cahaya hikmah ilahiyah yang muncul di dalam hidup dan kehidupan kita daripada bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan sembarang bacaan, ini adalah bacaan yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Tidak boleh lepaslah dia daripada kalimat la ilaha illallah. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga duluan. Namanya husnul khotimah istimewa. Kalau dia terakhirnya la ilaha illallah, ini tidak bakalan bisa kecuali kita memang sudah melazimkan dalam hidup. Laksana maling tiap hari nyolong mulu. Dia pengen mati lagi sujud, bisa nggak? Nggak bisa. Matinya di tangan polisi. Iya begitu. Karena kalau pengen matinya lagi sujud, mau kudu banyakin sujud gitu. Orang main lotre pengen nembus, kudu banyak naro, apalagi 36 kotak diisi semuanya, nembus nggak? Ya nembus lah, begitu. Itu perlu. Tapi ingat, zikir itu kayak orang main ular tangga, semangat, ketemu kawannya, bang keluar yuk, turun ke ular tangga ya. Ketemu malas, ada nggak yang kayak begitu? Itu zikir kayak ular tangga, turun lagi, nunggu digebrak dulu baru. Ini payah ini, dikocok-kocok mulu ini. Ini namanya iman kelas ular tangga ini, yang kayak begini, turun, ntar naik lagi. Kita jangan kudu dekat dengan Allah. Maka wali-wali Allah kalau udah kita baca Allah, dia emang hobi, dia senang, dia memang dia makanannya itu. Maka inilah kalimat yang paling tingginya kalimat, dari sisi hurufnya luar biasa di sini, dan ini menjadi satu kalimat sejak dahulu kala, menjadi satu bacaan yang tidak boleh ditinggal oleh kita. Bahkan dalam solat kita tidak bakalan sah solat kita bila dalam solat kita mau wajib mau sunat, kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bisa sah tuh solat, bisa nyambung connect sama Tuhan. Kalau kita udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah ada syahadat begitu, sampai tangannya nunjuk tuh, jarinya illallah ditunjuk doa, jangan digoyang-goyang. Mana ketutupan kain lagi, ya Allah, jangan dibayangin begitu. Jadi kita ini kudu kalimat ini buat apa? Memantapkan akidah kita, biar kita tidak goyang-goyang di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita bisa naik, bisa turun. Maka salah satu menjaga itu dengan kita melazimkan 2 kalimat syahadat ini menjadi bacaan harian muslim. Untuk apa? Untuk kita menanamkan keyakinan yang kuat tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saudara, karena Nabi juga demen zikirnya la ilaha illallah, maka makomnya sangat tinggi, namanya disebut makom Ahmadiyah. Nabi itu nama lainnya Ahmad. Apa Ahmad? Orang yang paling banyak memuji Allah.
Karena hatinya banyak memuja-muji Allah, di bumi disebut Muhammad, orang yang dipuja-puji oleh orang. Gara-gara hatinya Ahmad, memuji Allah. Kita juga begitu. Kita juga kudu kita melatihan dulu, sedikit-sedikit saja, pelan, semampu kita, begitu. Nggak usah pakai tasbih, pakai tangan aja dulu. Takut pakai tasbih, bininya mulai kapan lu insaf, berhenti lagi. Karena kalau udah digituin tuh pasti bakal berhenti. Udah pakai tangan aja dulu dah. Begitu 60 nih, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 lah, 3 kali udah 60. Begitu aja. Saya bukan ngelarang tasbih, bukan, boleh pakai tasbih. Takut ente diledek orang berhenti orangnya. Begitu, suka kena angin. Jadi pakai tangan aja. Biasa aja. Yang penting kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini adalah kunci keberhasilan seorang muslim untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan keseringan kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah hujamkan di dalam hati kita keimanan yang kuat, sehingga iman kita meningkat dari iman taklid, naik ke iman ma'rifat, naik ke iman ilmul yaqin, naik ke iman ainul yaqin, naik ke iman haqqul yaqin, naik ke iman musyahadah, sampailah ke maqamul fana seperti apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.